angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, tentang aku dan masa depanku. Dia mengerti semua isi hatiku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Kakak akan bercerita dengan tema Tuhan Yesusku hebat, Dia kreatif menciptakan tanaman. Adik-adik, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepadaku. Hari ini aku persiapkan diriku untuk mendengarkan firman Tuhan. Jaga aku selama mendengarkan agar bisa fokus. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Pejamkan mata dan bayangkan bumi ini botak, tidak ada tanaman. Bagus nggak? Mau nggak tinggal di bumi seperti itu? Enggak kan? Karena itu kamu harus berterima kasih kepada Tuhan karena memberi bermacam-macam tanaman. Pohon ini besar sekali dan tinggi sekali. Namanya pohon sequoia. Tingginya kurang lebih sekitar 15 rumah sampai 20 rumah yang ditumpuk-tumpuk. Pokoknya tinggi. Kalau kamu semua memeluk pohon ini, maka kamu perlu 35 anak bergandengan tangan sambil merentangkan tangannya baru bisa memeluk pohon ini. Lihatlah daun ini.
Ia mengapung di atas air dan ia cukup besar untuk menampung kamu semuanya, juga kakak. Tuhan kita sungguh hebat. Dia bisa menciptakan pohon yang sangat besar dan daun yang sangat besar. Tuhan juga membuat tanaman yang sangat kecil. Kecil sekali. Tidak bisa dilihat dengan mata. Harus pakai mikroskop alat pembesar. Tanaman-tanaman ini adalah makanan ikan, khususnya ikan yang kecil-kecil dan ikan yang tidak punya gigi. Nama tanaman kecil ini adalah plankton. Ini adalah gambar yang sudah dibesarkan beribu-ribu kali sehingga jadi seperti ini. Wah, di bumi ini ada beberapa macam tanaman, ada yang besar, ada juga yang kecil sekali. Ada juga pohon yang daunnya tidak pernah rontok. Ia hijau terus. Contohnya pohon cemara, pohon pinus. Daun pohon seperti ini biasanya mirip jarum-jarum kecil. Tapi kayunya bisa dibuat jadi kertas atau gitar. Dan alat-alat lain yang perlu kayu tipis-tipis dan agak lunak. Ada juga pohon-pohon yang besar-besar dan batangnya kuat. Setiap tahun batang pohon itu bertambah tebal. Kalau batang pohon itu dipotong, kamu bisa melihat lingkaran-lingkaran hitam. Lingkaran-lingkaran hitam itu disebut lingkaran tahun. Kamu bisa menghitung umur pohon itu dengan cara menghitung lingkaran hitamnya. Hebat ya Tuhan kita, hebat dan kreatif. Batang pohon yang besar-besar itu dipakai untuk membuat pintu, lemari, dan lain-lain yang memerlukan kayu besar dan kuat. Pohon-pohon juga melindungi kamu dari panas terik matahari. Banyak sekali guna pohon dan tanaman yang diciptakan Tuhan. Ada yang menghasilkan buah untuk dimakan. Ada yang daunnya bisa dipakai untuk masak. Ada juga yang bunganya sangat cantik dan harum. Ada juga pohon yang diambil getahnya untuk dibuat jadi karet. Ini adalah pohon karet. Untunglah Tuhan tidak menciptakan cuma satu macam tanaman. Pernah dengar cerita tentang Daniel dan teman-temannya yang pintar? Raja Nebukadnezar mengumpulkan orang-orang pintar, keturunan raja dan kaum bangsawan. Orang-orang itu akan disekolahkan lagi selama 3 tahun. Setiap hari mereka diberi makanan yang enak-enak dari santapan raja, juga diberikan minuman anggur yang biasa diminum raja. Di antara orang-orang itu ada 4 orang yang sangat cinta pada Tuhan. Mereka adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka tidak mau makan santapan raja dan minum anggur raja, karena makanan dan minuman itu dipakai juga untuk menyembah patung-patung. Jadi mereka minta diberi makan sayur dan minum air saja. Apa? Sayur dan air? Kata penjaga mereka. Nanti kalian kalau kurus dan tidak sehat, aku akan dimarahi raja. Kita coba dulu 10 hari. Kata Daniel. Apa yang terjadi? Apakah mereka jadi kurus dan jelek? Tidak. Tubuh mereka mulai lebih sehat dan lebih bagus dari semua orang yang makan santapan raja. Mereka juga lebih pintar dari yang lain. Ketika raja datang dan bercakap-cakap dengan semua orang yang ada di situ, ternyata tidak ada satupun yang bisa menandingi kepintaran Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Raja senang sekali dengan keempat orang itu. Mereka cinta Tuhan, mereka juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga tubuh mereka tetap sehat walaupun hanya makan sayur. Karena itu Tuhan bukan hanya membuat mereka sehat tetapi juga membuat mereka pintar. Siapa yang suka makan sayur? Mengapa Tuhan menciptakan sayur? Karena sayur dapat membuat kita sehat. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau menciptakan berbagai jenis
tanaman yang menghiasi bumi. Tumbuhan yang Engkau berikan untukku agar aku bisa memakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhanku yang hebat dan kreatif. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 104 ayat 14a. Engkau yang menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Adik-adik hafalkan ayat ini, rekam videonya, kemudian kirimkan kepada kakak gembala. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pasal 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. Ya puji Tuhan. Mazmur pasal 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur pasal 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Mazmur pasal 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. Mazmur 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. Mazmur 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. 111 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Amin. Nah. Mazmur 111 ayat 1. Aku ingin bersyukur kepada Tuhan dan lingkungan orang-orang benar. Amin. Mazmur 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur pasal 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Puji Tuhan.